wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Dinta Yukansa, absen 10. Afri Sita Kemasari, absen 8. Adila Sabrina Salsabila, absen 2. Anisha Dela, absen 7. Kami berempat akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Arti dan makna Sumpah Pemuda. Semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. nilai-nilai yang mengandung Sumpah Pemuda. Yang pertama-tama akan menjelaskan adalah Bintang, kedua Afri, ketiga Anisha, dan keempat saya. Oke, dimulai dari Bintang. Saya akan menjelaskan tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia telah bangkit. Kebangkitan bangsa ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong terwujudnya organisasi seperti berikut. Dikora Dharma didirikan oleh R. Satiman Widyo Sanjoyo di Gedung Stofia Jakarta pada tahun 1915. Dikora Dharma Cikal Bakal Java. Dikora Dharma memiliki 3 visi kuliah, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini dikembangkan dalam 3 tujuan. 1. Mempererat persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Kongres Pemuda Tua atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi. Di 3 sesi tempat berbeda oleh penggagasnya Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan, yaitu Jong Jawa, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Ambon, Jong Islameten, Jong Ambon, dan lainnya. Kata pengamat dari Permuda Tionghoa, William Hong, John Lau John, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratungan. Organisasi pemuda lain yang bergerak mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun. Sekian. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan laut sebesar 5.180 km. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. 4. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa Indonesia menyebut Indonesia sebagai Zabrut Khatulistiwa. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersang pun rindu akan tanah airnya. Janganlah kita rindu dan cinta tanah air karena kita berada di negara orang lain. Maka dari itu, kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Saya akan menjelaskan tentang peserta dan panitia Kongres Pemuda 2 diantaranya Sugondo Jojopostito atau PPI, RM Joko Marsaid atau Jong Java, Muhammad Yamin atau Jong Sumatera Nenbon, Amir Syajaribuddin Jong Batak Bon, Johan Muhammad Jai Jong Islamit
Martin Hall, R. Karja Songkama atau Pemuda Indonesia, Senduk atau Jong Celebes, Johannes Raimena atau Jong Ambon, dan Rodijani Solaut atau Pemuda Kaum Betawi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Anak muda mendapatkan lebih banyak tanggung jawab dibandingkan anak-anak, namun masih terikat kontrol orang dewasa. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut: 1. Wage Rudolf Supratman, 2. Khairul Anwar, 3. Walter Nangyinsidi, 4. 1. Gusti Ngurah Rai. Saya akan menjelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nomor 1, cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. 2. Persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Para pemuda benar-benar sadar jika berjuang tanpa kesatuan. Persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Para pemuda benar-benar sadar jika berjuang tanpa persatuan tak akan menang dan berhasil. Penjajah tak mungkin berakhir jika para persatuan tidak tercipta antar pemuda dan pemudi di seluruh tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah gambaran penting persatuan bagi bangsa Indonesia. Nomor 3, sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Begitu juga yang dilakukan oleh pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda maupun dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Para pemuda dengan ikhlas berkorban untuk bangsa dan negara tanpa mengharapkan imbalan meski telah mengorbankan banyak tenaga dan pikiran demi kemerdekaan bangsa. 3. Mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Nomor 5 yaitu dapat menerima dan menghargai perbedaan. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu Indonesia. Nomor 6, semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilindasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti bekerjasama untuk mencapai suatu hasil yang didapatkan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga memiliki nilai kerjasama. Para pemuda telah bergotong royong secara sukarela menurut kemampuannya masing-masing. Sudah. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal: A. Potensi, B. Tanggung jawab, C. Hak, D. Karakter, E. Aktualisasi diri, dan F.
cita-cita.